Yo, selamat pagi guys. Pagi ini kita goes lagi dan sharing-sharing firman Tuhan. Mantap guys, kita udah di Sudirman. Teman-teman bisa lihat ya, hari ini mendung, tapi banyak yang semangat main sepeda guys. Ayo jaga imunitas tubuh kita, supaya kita terus bisa melakukan aktivitas kita, oke? Jadi hari ini teman-teman gue mau sharing dari pembacaan saat teduh gue di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia, dalam Yesus, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini jelas ya berkata kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus menanggalkan semua sifat kedagingan kita. Jadi sunat yang kita lakukan itu bukan sunat manusia, tapi sunat Kristus. Apakah yang dimaksud dengan sunat Kristus? Ya, kita goes lagi teman-teman. Hari ini kita harus memahami pengertian dari sunat itu sendiri guys. Bahwa sunat itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk membersihkan. Jadi membersihkan tanda kutip ya teman-teman ya. Bahkan buat orang-orang di agama yang di seberang, mereka memiliki pemahaman bahwa sunat itu adalah sebuah keharusan, yang merupakan sebuah tanda kesucian. Nah, apakah pemahaman sunat kita sama dengan sunat mereka? Ternyata beda. Alkitab berkata dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose bahwa sunat yang kita lakukan adalah sunat Kristus. Yaitu apa? Kita menanggalkan kedagingan kita. Kita menanggalkan keperdosaan kita. Makanya salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah dia harus bisa punya kemampuan untuk menyunatkan pribadinya sendiri. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Oleh karena itu teman-teman, kalau teman-teman mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab, salah satu tanda manusia baru adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mematikan. Nah, kata mematikan ini penting teman-teman. Dalam bahasa aslinya dipakai kata nekroo, ya.
Nekroo artinya apa? Nekroo punya pengertian ya, kita dengan sengaja membuat daging kita itu impotensi, teman-teman. Ya, membuat kedagingan kita tidak berdaya. Nah, jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita harus memiliki kemampuan yang seperti itu untuk bisa menanggalkan, mematikan semua yang keduniawian yang kita miliki. Sehingga ketika keduniawian kita merosot, maka kita akan muncul menjadi manusia-manusia yang rohani, teman-teman. In the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Jadi teman-teman, sunat ini bukanlah sebuah syarat untuk kita bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena keselamatan yang kita peroleh daripada Tuhan, itu kita peroleh karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi sunat rohani itu perlu kita lakukan sebagai sebuah bukti iman kita kepada Kristus. Kalau Kristus saja, kalau Yesus saja ya disalibkan untuk menebus ya dosa manusia, itu adalah sebuah contoh dan teladan buat kita untuk melakukan hal yang sama. Yaitu apa? Kita menyalibkan kedagingan kita. Makanya buat teman-teman yang pakai kalung salib, teman-teman harus mengerti makna salib itu apa. Salib itu bukan hanya sekedar aksesoris, teman-teman, tapi salib itu adalah sebuah tanda bahwa kita orang percaya hidup dengan menyalibkan, mematikan kedagingan kita. Mantap. Oke teman-teman, gue udah sampai di stasiun BNI. Mungkin hari ini sharing gue demikian ya. Ayo teman-teman, pacu diri kita. Jangan sampai kekristenan kita stagnasi. Jangan sampai kekristenan kita begini-begini aja. Maju terus di dalam Tuhan, because we are the flashlight of the world. God bless you.
Yo, kita udah sampai di base camp. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Mantap. Supaya